Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mohonkan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga senantiasa kita menikmati kasih-Nya, kuasa-Nya, bahkan mukjizat pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan dalam satu tema meraih kemenangan dalam pergumulan hidup. Roma 8 ayat 37 menuliskan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Dan Filipi pasal 4:13 menuliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita tidak dapat menghindar dari yang namanya pergumulan. Entah itu masalah keuangan, kesehatan, hubungan yang retak, tekanan dalam pekerjaan, atau berbagai tantangan lainnya. Pergumulan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Terkadang pergumulan terasa begitu berat hingga membuat kita merasa lemah, putus asa, kecewa, dan bertanya-tanya, akankah aku mampu melewatinya? Bapak Ibu Saudara, namun sebagai kita orang-orang percaya, kita memiliki pengharapan dan janji yang teguh dari firman Tuhan. Kita akan melihat beberapa ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara. Kita akan merenungkan bagaimana kita dapat menghadapi setiap tantangan dan keluar sebagai pemenang. Bukan hanya sekedar selamat, tetapi bahkan lebih dari itu. Mari kita perhatikan dalam Roma pasal 8:37, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini memberikan kita sebuah kepastian yang luar biasa. Kemenangan kita dalam pergumulan bukan hanya sekedar bertahan, tetapi kita lebih dari pemenang karena kasih Kristus yang menyertai kita. Kasih-Nya yang tanpa batas memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi apapun. Nah, dalam 1 Korintus 10:13 kita diingatkan bahwa setiap pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang lebih penting lagi, Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Di tengah setiap ujian, Tuhan menjanjikan jalan keluar, sehingga kita mampu menanggungnya. Ini adalah janji yang harus kita pegang erat ketika kita merasa terhimpit,
Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan, meskipun mungkin tidak selalu terlihat jelas saat itu. Yakub 1:24 yang kita baca tadi memberikan perspektif yang mungkin berbeda dari apa yang kita harapkan. Kita diajak untuk menganggap berbagai pencobaan sebagai satu kebahagiaan. Mengapa demikian? Karena tujuan iman menghasilkan ketekunan. Ketekunan inilah jika dibiarkan berbuah matang akan menjadikan kita sempurna dan utuh, tidak kekurangan satu apapun. Pergumulan dalam pandangan ini adalah proses pemurnian yang pembentukannya untuk membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terakhir, Filipi 4:13 menjadi kekuatan bagi kita bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan kita untuk menang dalam pergumulan tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Kristus yang tinggal di dalam kita. Ketika kita bersandar padanya, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menang dalam pergumulan? Yang pertama, andalkan Tuhan sepenuhnya. Sadari bahwa kekuatan kita terbatas. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek pergumulan kita melalui doa dan penyerahan diri. Ingatlah janji-janjinya yang kita sudah baca. Yang kedua, lihat pergumulan dengan pandangan yang benar. Jangan hanya fokus pada kesulitan, tetapi lihatlah sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan mengandalkan Tuhan lebih dalam lagi. Yang ketiga, temukan kekuatan dalam Kristus. Bersandarlah pada kekuatan yang Tuhan berikan. Ingatlah bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan yang keempat, jangan berjuang sendiri. Carilah dukungan dari saudara-saudara seiman. Berbagi beban dan saling menguatkan adalah bagian penting dari komunitas Kristen. Dan yang berikut, tetap beriman dan berpengharapan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di balik setiap pergumulan. Jangan biarkan keputusasaan menguasai hati kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak dijanjikan kehidupan yang bebas dari masalah, tetapi kita dijanjikan penyertaan dan kemenangan di dalam Kristus. Setiap pergumulan yang kita hadapi adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan iman, dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan dengan keyakinan bahwa di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk menang dalam setiap pergumulan hidup kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada,
bagi yang setia dan percaya. Bapa, kami mengucap syukur firman menguatkan kami, memberikan kami pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, pemulihan iman kami, kasih dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Kiranya anugerah, kasih setia, keberkatan dari Tuhan menyertai saudara, memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.